Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irham Ma'ruf, NIM 1054211076117, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, sedang mengikuti blok CSL 5. Jadi di sini saya akan melakukan keterampilan imobilisasi dan transportasi pada pasien trauma. Keterampilan imobilisasi dan pasien trauma biasanya digunakan untuk pasien-pasien trauma yang akan dilakukan rujukan ke layanan rumah sakit terpadu. Nah, sebelum saya melakukan keterampilan imobilisasi dan transportasi, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan juga menggunakan handscoon sebagai alat pelindung diri saya sebagai pemeriksa. Nah, kemudian di sini juga sebelum kita melakukan keterampilan imobilisasi dan transportasi, pertama kita akan memperhatikan survei primary survei dan juga secondary survei. Nah, yang biasanya kita perhatikan di secondary survey yaitu apakah ada tanda-tanda kelainan neurologis pada pasien, tanda-tanda penurunan kesadaran, dan juga tanda-tanda yang lain yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran pada pasien yang tidak kita inginkan. Nah, di sini juga kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu dari ujung kaki ke ujung kepala pada pasien, dan juga kita akan nantinya melakukan metode lock rolling pada pasien untuk melihat apakah ada tanda-tanda kelainan dan juga nyeri pada bagian punggung pada pasien. Dan di sini juga saya akan dibantu dengan 2-3 penolong lain orang sebagai penolong saya dalam melakukan keterampilan imobilisasi dan transportasi. Selanjutnya kita akan melakukan keterampilan imobilisasi dan transportasi. Pertama, saya sebagai penolong pertama dan juga sebagai komando dari keterampilan imobilisasi dan transportasi. Nah, kemudian kita lakukan keterampilan. Yang pertama-tama saya akan melakukan fiksasi pada bagian belakang pada pasien, tepatnya di bagian bahu, dan juga dengan menggunakan 4 jari, dan kemudian ibu jari saya di kedua tangan akan melakukan fiksasi di bagian atas ataupun bagian depan pada pundak pada pasien. Nah, kemudian tidak lupa juga kedua lengan saya akan melakukan fiksasi terhadap leher dan juga kepala pada pasien. Nah, kemudian saya akan meminta bantuan ke penolong kedua untuk melakukan fiksasi di bahu pada pasien dan juga bagian panggul atau pelvis pada pasien. Nah, kemudian penolong ketiga akan melakukan fiksasi pada bagian femur dan juga bagian cruris atau bagian ekstremitas bawah pada pasien. Dan setelah semua terfiksasi, saya akan melakukan komando atau aba-aba untuk melakukan lock rolling pada pasien dengan aba-aba 1, 2, 3. Nah, di sini saya akan meminta pada pasien, pada penolong kedua untuk melakukan inspeksi pada punggung pada pasien dan juga melakukan palpasi dan juga melihat apakah ada tanda-tanda kelainan atau tanda-tanda nyeri pada punggung pasien. Dan kemudian pada penolong ketiga akan melakukan inspeksi juga pada bagian femur dan bagian cruris dan juga palpasi untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda nyeri atau tanda-tanda kelainan pada pasien. Nah, kemudian kita persiapkan spinal board untuk pasien. Dan kemudian setelah semuanya kita melakukan inspeksi dan palpasi, selanjutnya saya akan mengembalikan posisi pasien seperti semula dengan aba-aba komando dari saya 1, 2, 3. Nah, kemudian saya akan melakukan fiksasi pada leher pada pasien dengan menggunakan collar neck. Kita fiksasi pada bagian leher pada pasien. Dan kemudian kita meluruskan tangan pada pasien untuk dipasangkan lock roll bagian dari spinal board di semua bagian dari tubuh pada pasien. Nah, setelah semua terfiksasi mulai dari leher dan juga semua bagian tubuh pasien, nah selanjutnya pasien trauma siap dimasukkan ke ambulans untuk dirujuk ke layanan rumah sakit terpadu. Nah, tapi sebelum dirujuk kita harus memberikan data rekam medik hasil temuan keterampilan imobilisasi dan transportasi pada yang akan melakukan rujukan. Sekian video keterampilan imobilisasi dan transportasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.